Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumid darain. Amin. Kullu wahidin minha ya'uquhu amma qasada minal ibadati bidarbin minat ta'wiq fata'ammal fa'idha hiya arba'ah ad-dunya wal khalqu wasyaitanu wan nafsu wahtaja la mahalata ila dab'i hadhihi al-awaiq wa izahatiha anhu wa illa fala yata'adda lahu muraduhu minal ibadati fastaqbaltuhu hahuna. Jadi pengajian kita pada hari Jumat ini adalah melanjutkan pengajian Jumat yang sudah lewat, bahwa di dalam kita beribadah itu pasti ada rintangan, pasti ada penghalang. Kullu wahidin minha, katanya Imam Ghazali, masing-masing dari rintangan-rintangan itu ya'uquhu amma qasada minal ibadati bidarbin minat ta'wiq. Masing-masing dari bermacam-macam rintangan tersebut menghalang seorang hamba dari tujuan beribadah kepada Allah. Selalu menghalang. Rintangan-rintangan ini tidak menginginkan manusia itu bahagia. Rintangan-rintangan ini tidak menginginkan manusia selamat. Sehingga kata Imam Ghazali, pada amal katanya Imam Ghazali, maka perhatikan, teliti tentang macam-macam takwik ini, macam-macam rintangan ini, teliti dia. Faizahiyya arba'atun, itu ada 4 macam rintangan-rintangan bagi hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Ada 4 macam. Sehingga manusia dengan rintangan-rintangan ini tidak mulus hidupnya di dunia ini. Ada yang celaka, ada yang hina, ada yang hancur, ada yang berkeping-keping manusia itu, lebih-lebih di akhirat. Ini lantaran ujian, lantaran takwik ini. Maksud takwik itu adalah penghalang atau rintangan-rintangan kita ibadah. Itu ada 4 macam. Ini perlu diperhatikan katanya Imam Ghazali. Kalau kita mau selamat, saya tanya dulu, mau selamat atau bagaimana ini? Selamat. Makanya sekarang perhatikan rintangan-rintangan yang 4 ini. Mana dia? Menurut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah ad-dunya. Inilah rintangan pertama, dunia. Hirup pikuknya dunia. Mana contohnya dunia itu? Pacar kita bawa kita di tepi pantai, itu termasuk dunia. Terus masuk ke bar. Tahu namanya bar?
Nah ini bar tempat orang berpoya-poya. Itu namanya dunia. Penghalang. Tidak mungkin orang bisa sholat di dalam bar. Mungkin tidak orang zikir la ilaha illallah, sedangkan orang apa namanya itu sedang nari-nari, rambutnya digini-ginikan, terus matanya gini-gini, tangannya semua. Bisa tidak dia zikir? Bisa tidak mengucapkan la ilaha illallah? Tidak. Ada tidak orang sholat di dalam bar? Ada tidak? Atau orang yang sedang main tendang, main tendang, ada tidak? Allah Akbar, langsung main tendang, Allah Akbar, ada tidak? Sulit. Ada, tidak ada. Tapi sulit adanya. Enggak lek katar bang atau narawi nungebang langsung pada sembahyang sholat. Nah itu. Tapi kalau model-model yang biasa-biasa, ini kan rintangan maksudnya, berat. Saya tanya, orang joget bisa nggak sholat? Nah, kalau sedang joget itu bisa nggak sholat? Tidak bisa. Itu termasuk dunia. Atau tidak dia aja bermain-main kesana kemari oleh orang. Bisa enggak kita dalam artian dalam bermain-main itu kita sholat? Kan enggak bisa. Itu namanya dunia, rintangan kita, tantangan kita. Makanya kita harus tahu uji takwik itu, rintangan-rintangan kita ibadah kepada Allah. Wal khalqu. Dan yang kedua adalah kejadian. Kejadian itu juga tantangan kita. Makhluk itu juga tantangan. Kalau kita suka sama burung misalnya, atau suka kepada gitar misalnya, suka kepada makhluk, pokoknya suka kepada makhluk itu juga termasuk rintangan kita. Makanya ini harus dikurangi. Rintangan-rintangan seperti ini harus kita kurangi supaya jiwa kita selamat. Ini pertama apa rintangan yang pertama? Yang kedua kejadian. Itu semua mengganggu. Satu contoh misalnya, orang tua kalian sedang mengeringkan pari, misal padinya dia keringkan, dia baru sholat, Allahu Akbar. Ini pari atau padinya itu mau kering, betul-betul kering, dia sedang sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba turun hujan rintis, bagaimana? Tenang tak orang tua sida untuk sholat itu? Tenang tak? Masih ngerumah ya Allah dan baca Al-Fatihah langsung salah, makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tantangan kejadian itu. Nah sekarang kalau kita tahu bahwa itu kejadian, wah itu adalah tantangan kita ibadah, ya kita biarkan saja. Allahu Akbar. Parin basah, wah kejadian dia, ujian itu, kita biarkan karena kita tahu. Karena yang paling penting itu apa? Yang paling penting ibadah. Orang selamat lantaran ibadah, bukan karena lantaran padi itu kita selamat, tapi kita selamat dengan apa? Ibadah. Ini yang kedua. Tantangan pertama apa tadi? Yang kedua apa? Nah, yang ketiga syaitan. Yang ketiga apa? Setan ini ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Nah, hati-hati.
Setan ini jahat, ingin melihat manusia itu hancur, berkeping-keping, hancur, betul-betul hancur. Jahatnya yang namanya setan. Setan itu adalah musuh kita yang nyata. Dan raja setan itu siapa? Iblis namanya. Nah, setan ini mengganggu kita. Bagaimana caranya kita tidak ibadah, bagaimana caranya kita tidak sholat khusyuk, bagaimana caranya kita tidak puasa, bagaimana caranya kita tidak melakukan ibadah, bagaimana caranya kita menentang guru kita. Itu keinginan setan. Suzon sama guru kita, itu keinginan setan. Karena guru itu adalah memberikan, lewat Allah memberikan cahaya bagi hamba-hambanya. Guru itu, sehingga sekarang setan bagaimana caranya menghancurkan keyakinan kita sama guru kita. Itulah setan. Berat, setan ini jahat, dengki. Nah, makanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam Ihya, dan pernah saya baca di dalam syarah Ihya As-Sadatul Muttaqin jilid 7 halaman 275, pernah Abah baca itu. Itu diterangkan bahwa setan itu punya pintu di badan kita, punya pintu jalan betul berarti di dalam itu, ya tak umang, ya tak berpoya-poya di awak kita. Coba setan ini, dia punya pintu di badan kita, dia masuk ke dalam hati kita untuk menggoda kita. Sehingga kata Imam Ghazali menjelaskan, wa huwa fardu ainin, kan, fardu ainin, mengetahui pintu-pintu setan itu hukumnya wajib ain bagi setiap orang yang muslim, yang mukallaf, yang sudah balik. Hukumnya wajib ain. Berarti siapa yang tidak mengetahui tentang jalan atau pintu-pintu setan di badan kita, berarti orang itu tetap berdosa. Berdosa, terus dia berdosa. Karena dia tidak tahu jalan masuknya setan ke badan kita. Itu hukumnya apa? Wajib ain. Apa maksud daripada wajib ain? Saya dengar wajib ain itu apa? Apa itu wajib? Coba. Kalau kita melaksanakan dapat apa? Kalau kita tidak melaksanakan dapat apa? Nah, makanya banyak orang masuk neraka. Banyak orang masuk neraka. Bagaikan, ini digambarkan bagaikan kerbau yang hitam atau sapi yang merah yang seluruhnya badannya merah atau seluruhnya bulunya hitam, terus di hidungnya ada putih satu rambut. Nah, yang putih di hidungnya itu satu rambut itu, itulah yang masuk surga. Yang lainnya itu semuanya masuk neraka. Itu gambaran dalam hadis itu. Dan sapi yang warnanya merah atau hitam, semua badannya merah atau hitam, terus rambut putih di hidungnya itulah gambaran orang yang masuk surga yang warna putih. Terus mana lebih banyak orang yang rambut sapi yang merah atau rambut sapi yang hitam atau yang putih? Yang hitam. Berarti mana yang lebih banyak masuk neraka atau surga? Loh, kok bisanya begitu wabah ini? Bisanya begitu? Ya, karena banyak melakukan dosa. Terus dosa. Apa dosanya?
Coba seperti tadi, mengetahui pintu daripada setan di badan kita wajib atau tidak? Wajib kifayah atau wajib ain? Oh, masing-masing kita sendiri. Berarti sekarang banyak nggak mengetahui tentang pintu-pintunya setan di badan kita? Banyak nggak tahu? Banyak nggak tahu? Berarti banyak tak masuk mereka? Banyak. Ayo coba bayangkan. Nah makanya kita untung punya guru mursyid yang membimbing kita. Bahagia kita dunia akhirat, sejahtera hidup kita dunia akhirat. Nah, bagi apa? Bagi kita punya guru. Tapi kalau orang yang tidak punya guru mursyid itu, maka syaitanlah gurunya. Sehingga apa? Sehingga setan itu berusaha bagaimana caranya orang-orang itu, manusia-manusia masuk neraka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat murid-murid dari guru itu suzon, salah sangka. Nah, yang ingin masuk surga itu harus husnuzon sama guru kita, karena itu jalannya kita mendapatkan apa? Cahaya. Paham ini semua? Paham?